Ruben Amorim menerima banjir kritikan setelah Manchester United hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Fulham. Benarkah sang pelatih sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan? Bruno Fernandes mengklarifikasi bahwa kekesalannya terhadap wasit Chris Kavanagh tidak ada kaitannya dengan kegagalannya dalam melakukan eksekusi penalti. Andre Onana yang hanya duduk di bangku cadangan menjadi sinyal akan kepindahan sang kiper ke klub Italia. Begitu juga dengan Rasmus Højlund yang sama sekali tidak muncul di daftar susunan pemain. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Into United agar kalian tidak ketinggalan berita Manchester United terbaru. Manchester United masih belum mendapatkan kemenangan perdana mereka di Premier League musim ini setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Fulham di Craven Cottage. Laga ini sebetulnya memberikan banyak momen penting, mulai dari peluang emas yang terbuang, keputusan VAR, hingga performa individu yang kembali mengundang tanda tanya. United memulai pertandingan dengan cukup bersemangat, mirip seperti yang mereka tunjukkan saat kalah dari Arsenal pekan sebelumnya. Mates Cunha hampir membuka skor di menit-menit awal, namun tendangan datarnya hanya membentur tiang. Tak lama berselang, kiper Fulham Bernd Leno melakukan penyelamatan gemilang untuk kembali menggagalkan peluang sang striker asal Brasil. Cunha menerima umpan langsung dari kiper Altay Bayindir, lalu sedikit melakukan adu body dengan bek Fulham kemudian melepaskan tembakan yang masih bisa ditepis Leno. Momentum tampak berpihak pada United, hingga akhirnya mereka mendapat hadiah penalti setelah Mason Mount dilanggar Calvin Bassey di kotak terlarang. Sayangnya, Bruno Fernandes yang biasanya begitu tenang dari titik putih justru melakukan eksekusi yang mengejutkan. Bola melambung jauh di atas mistar, membuat ribuan pendukung United yang hadir terdiam. Itu menjadi titik balik pertama di laga ini. Alih-alih unggul, United harus kembali bekerja keras menghadapi tekanan Fulham yang mulai berani keluar menyerang. Gol baru hadir di babak kedua, tepatnya menit ke-58. Bermula dari situasi sepak pojok, sundulan Leny Yoro yang sempat mengarah ke gawang justru mengenai Rodrigo Muniz dan berbelok masuk ke jala Fulham. Sebuah gol bunuh diri yang membuat United unggul 1-0. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Pertahanan United yang sempat longgar langsung dihukum. Alex Iwobi melepaskan umpan silang tajam. Matthijs De Ligt memilih melepas bola lewat begitu saja. Dan Emile Smith-Rowe yang baru masuk sebagai pemain pengganti sukses menyambar bola dengan sentuhan pertamanya. Skor berubah jadi 1-1 dan bertahan hingga akhir laga. Selain hasil akhir, ada catatan besar pada sektor penjaga gawang. Ruben Amorim kembali lebih memilih Altay Bayindir ketimbang Andre Onana. Meski distribusi bolanya cukup rapi, Bayindir kembali menunjukkan kelemahan dalam menghadapi bola-bola mati. Setiap kali Fulham mengeksekusi set piece, gawang United terlihat rapuh dan membuat fans khawatir. Situasi ini semakin mempertegas kabar bahwa posisi Onana tengah digoyang, apalagi dengan spekulasi transfer Senne Lammens yang kian ramai. Secara keseluruhan, hasil imbang ini memang memberi United poin pertama musim ini. Namun jelas bukan yang mereka harapkan. Sebuah peluang emas meraih kemenangan kembali hilang begitu saja, terutama setelah kegagalan penalti Fernandes dan ketidakmampuan tim menjaga momentum setelah unggul. Dengan lawan berikutnya Burnley yang juga sedang berjuang, United harus segera menemukan kestabilan jika tak ingin tertinggal sejak awal musim. Kegagalan penalti Bruno Fernandes pada pertandingan tadi malam melawan Fulham yang berakhir 1-1 berbuntut panjang. Manchester United mendapat hadiah penalti setelah wasit Chris Kavanagh diarahkan ke monitor pinggir lapangan oleh wasit VAR. Darren England yang melihat bahwa bek Fulham Calvin Bassey telah menjatuhkan Mason Mount saat tendangan sudut diambil. Hal ini melanggar peraturan Liga Premier tentang grappling di area penalti. Bruno Fernandes yang menjadi eksekutor penalti gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya melambung tinggi di atas mistar gawang Fulham. Bruno Fernandes mengatakan ia kesal dengan wasit Chris Kavanagh karena sempat bertabrakan dengannya saat persiapan awal sebelum mengambil penalti. Kapten Manchester United itu mengklaim bahwa wasit telah mengganggunya dan tidak meminta maaf kepadanya. Gelandang tersebut merasa ia harus melihat kembali bola dan mengulangi rutinitasnya. Fernandes bahkan terlihat terus berdebat dengan Kavanagh ketika babak kedua akan dimulai. Saya kesal, tentu saja, kata Fernandes setelah pertandingan. Seperti setiap penendang penalti, Anda punya rutinitas sendiri, hal-hal yang Anda lakukan sendiri. Saya kesal karena wasit tidak meminta maaf dan itulah yang memicu saya saat itu. Tetapi itu bukan alasan untuk gagal mengeksekusi penalti. Saya melakukan tendangan yang buruk saat memegang bola. Saya terlalu banyak meletakkan kaki di bawah bola. Dan itulah mengapa bola akhirnya melambung di atas mistar gawang, ujar Bruno. Sikap Bruno ini memicu komentar dari mantan wasit Premier League dan VAR. Graham Scott mengatakan, saya heran Bruno begitu mudah tersinggung. Saya heran Fernandes memulai persiapannya sebelum wasit berada di posisinya. Mengingat pentingnya rutinitasnya sebelum tendangan, saya heran dia begitu mudah marah dan tersulut emosi karena tidak menerima permintaan maaf. Di sisi lawan, Bassey menganggap kegagalan penalti Fernandes adalah sebuah keadilan. Saya katakan itu adalah keadilan. Saya tidak berpikir itu adalah penalti.
dan kemudian dia gagal. Jadi semacam keadilan. Wasit juga harus melindungi kami. Semuanya terlihat lebih buruk dalam gerakan lambat. Sesuatu yang bisa saya dan semua pemain pelajari untuk menjadi lebih bijak. Basi kemudian terlibat dalam insiden kontroversial kedua ketika ia tampak didorong dari belakang oleh Leny Yoro untuk gol United yang tetap disahkan. Ketika wasit melihat kembali, mereka akan kecewa. Sudah cukup bagi saya untuk tidak bisa merebut bola dan itu merupakan keuntungan baginya. Itu seharusnya dianulir. Ketika wasit melihat kembali, saya pikir dia akan kecewa. Saya tidak bisa berkata terlalu banyak. Kalau tidak saya akan didenda. Itu pelanggaran. Ketika Anda melompat, sentuhan kecil apapun bisa membuat Anda lengah. Tambah basi. Ruben Amorim dibanjiri kritik dari beberapa pundit di Inggris. Beberapa dari mereka mendesak agar Amorim harus mulai memainkan Benjamin Sesko sejak awal pertandingan. Mari kita simak komentar dari beberapa pundit berikut ini. Saya suka Mbemo. Saya suka Kunya. Bruno yang tampil buruk hari ini. Tapi kekhawatiran terbesar saya adalah situasi kiper yang tidak ditangani dan situasi striker yang tidak ditangani, ujar Hargreaves kepada Premier League Productions. Aku belum pernah melihat tim menang tanpa pemain top di dua posisi itu. Mungkin mereka akan membahas itu minggu depan. Tapi kiper, striker, harus ditangani. Dua di belakang di Mbeumo dan Kunya fantastis, tapi yang ada di atas dan di belakang. Mereka harus ditangani secepat mungkin. Saya tidak mengerti. Saya terkejut, kata mantan striker Skotlandia Andy Gray. Saya pindah ke klub untuk uang besar selama karir saya dan percayalah, saya tidak perlu 3 atau 4 minggu untuk memahami tim. Sesko adalah pemain sepak bola internasional. Bermain di Bundesliga, dia menghabiskan lebih dari 70 juta pound. Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa ia tidak bisa masuk ke tim Manchester United sebagai penyerang tengah dan bermain di sana? Ayolah, saya pasti melewatkan sesuatu. Serius, jika Anda seorang penggemar United, Anda ingin Sesko di sana dengan Mbeumo dan Kunya. Dia telah menjalani pramusim di Jerman. Dia fit dan siap untuk main. Saya tercengang. Saya tidak mengerti. Masalah di babak kedua adalah permainan terbuka. Dan itu sedikit mengkhawatirkan bahwa Fulham menjadi lebih kuat setelah mereka membuat penggantian dan United menjadi lebih buruk ketika mereka membuat pergantian. Katakanlah Sesko saat ini belum cukup dalam hal kebugaran atau mendapatkan kecepatan. Banyak yang mendesaknya untuk memainkan Sesko. Bahkan saya sudah mengatakan sejak minggu lalu, ayo pasang dia langsung dari awal. Amorim harus langsung pasang Sesko melawan Grimsby dan memberinya 90 menit sehingga dia bisa dimainkan dari awal melawan Burnley Sabtu depan karena Anda dapat melihat ia membutuhkan memainkan sepak bola. Apa yang tidak bisa Anda lakukan adalah membiarkan pemain dengan nilai dan potensi sebesar itu hanya terus berada di bangku cadangan. Masalahnya adalah dia ingin menjaga Mason Mount di tim. Tapi ketika Sesko datang dan Mount geser ke tengah lapangan dan mereka mengeluarkan Casemiro, mereka benar-benar terbuka dan itu tampak lebih memungkinkan Fulham untuk mencetak gol. Fenerbahce yang dilatih oleh Jose Mourinho dikabarkan telah siap mengeluarkan dana 40 juta pound sterling sesuai harga yang dipatok United untuk merekrut Anthony. Namun, Anthony masih ragu hijrah ke Turki dan lebih memilih menunggu tawaran dari klub lain. Masalahnya, sebagian besar klub yang tertarik seperti Brighton, Leverkusen, Benfica, hingga Betis hanya ingin merekrutnya dengan status pinjaman. Sementara United menginginkan penjualan permanen demi meringankan beban gaji dan memenuhi aturan keuangan liga. Situasi ini membuat masa depan Anthony masih abu-abu, di tengah keinginan klub untuk segera melepasnya dan keraguan sang pemain untuk menentukan langkah berikutnya. Masa depan Rasmus Højlund di Manchester United tampaknya tinggal menunggu waktu. Striker asal Denmark itu tidak masuk daftar pemain Manchester United saat bertandang ke Fulham tadi malam. Højlund berpeluang besar pindah ke Napoli. Klub juara Serie A itu sedang mencari pengganti Romelu Lukaku yang cedera panjang, dan nama Højlund masuk daftar prioritas Antonio Conte. Awalnya Napoli hanya ingin meminjamnya semusim sebagai pengganti Lukaku yang cedera, tetapi Højlund menolak dan menginginkan pinjaman dengan kewajiban membeli di musim depan. Napoli sepertinya tidak akan keberatan dengan tawaran itu, selama harganya sesuai. Meski sempat dilirik AC Milan dan klub Italia lain, Napoli terlihat paling serius. United sendiri rela melepas Højlund dengan harga jauh lebih rendah dari 72 juta pound yang dulu mereka keluarkan. Masa depan Andre Onana di Manchester United kini semakin tidak pasti. Dalam laga terbaru melawan Fulham, kiper asal Kamerun itu hanya duduk di bangku cadangan. Sementara Altay Bayindir kembali dipercaya sebagai starter. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi United sedang terlibat dalam negosiasi kiper muda Senne Lammens. Menurut laporan, United siap melepas Onana jika ada tawaran sekitar 30 juta pound. Inter Milan disebut tertarik membawanya pulang ke Serie A, tetapi harga tersebut dianggap terlalu tinggi bagi mereka. Sebaliknya, 3 klub kaya Arab Saudi, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Qadsiah, disebut siap memenuhi permintaan United tanpa ragu. Onana sebelumnya pernah menolak tawaran dari Timur Tengah,
Tetapi United bisa memaksanya pergi setelah mendapatkan kiper baru. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.